Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sekarang jam 3 dini hari waktu Iran. Beberapa menit yang lalu diumumkan Donald Trump menerima persyaratan Iran untuk kemudian dilakukan gencatan senjata yang akan berlaku selama 15 hari. Dan selama 15 hari ini akan dilakukan perundingan di Pakistan untuk kemudian ditemukan kesepakatan bersama untuk mengakhiri perang. Jadi, apakah kemudian Iran dengan kesepakatan gencatan senjata ini keluar dari prinsipnya bahwa Iran tidak akan mengakhiri perang? Sejak awal dikatakan bahwa Iran bukan sama sekali menolak gencatan secara total, karena Iran mengajukan setidaknya ada 5 atau 6 syarat yang harus dipenuhi oleh Donald Trump untuk kemudian gencatan senjata ini terjadi. Dan itu baru saja diinformasikan oleh Pakistan ke Iran ketika Iran baru saja sudah meluncurkan gelombang serangannya yang ke-99. Itu ada informasi dari Pakistan masuk ke Iran, disebutkan Donald Trump menerima semua persyaratan Iran tersebut. Sehingga kemudian ya terjadilah gencatan senjata selama 15 hari ini dan akan dilanjutkan dengan perundingan yang akan dilakukan di Pakistan. Kenapa Donald Trump kemudian berubah? Yang katanya akan melakukan serangan besar-besaran, akan membuat Iran kembali ke zaman batu. Tapi kemudian yang terjadi adalah Donald Trump malah memilih opsi untuk menerima semua persyaratan Iran untuk kemudian dilakukan gencatan senjata. Walaupun untuk sekarang ini masih sementara, karena tentu saja poin-poin itu akan digodok dalam perundingan yang lebih serius dan lebih mendalam. Itu karena Iran mengancam balik Amerika Serikat, mengancam balik Donald Trump, bahwa Iran akan melakukan serangan balasan yang jauh lebih keras, akan menyasar semua aset-aset penting Amerika Serikat yang ada di kawasan, akan menghancurkan Israel, membuatnya menjadi kembali ke zaman batu. Jadi ancaman Trump itu menjadi tidak terbukti, tidak terrealisasi karena ancaman balasan dari Iran. Dan Iran memang selama ini selalu membuktikan ancaman-ancaman balasannya. Bagaimana dengan gelombang serangan yang ke-99 ini, itu banyak menghancurkan aset vital di Israel. Bisa jadi juga Israel yang kemudian mendorong, mendesak Trump untuk menerima poin-poin yang dipersyaratkan oleh Iran untuk terjadi gencatan senjata. Ancaman Iran adalah itu tadi, memberikan serangan balasan yang mematikan. Yang kedua, memutus jaringan internet yang tentu saja ini akan mengganggu banyak kepentingan global. Kemudian menutup total Selat Hormuz. Ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa, mengerikan kalau itu diterapkan oleh Iran. Dan Amerika Serikat sampai saat ini belum, sebagaimana sering diklaim oleh Trump, telah menghancurkan angkatan laut Iran, tapi tidak berhasil untuk bisa merebut dan mengambil kendali Selat Hormuz. Nah, di antara persyaratan yang diajukan oleh Iran, yaitu yang pertama adalah penghentian serangan dengan opsi permanen. Yang kedua, menghentikan serangan-serangan ke front perlawanan, jadi tidak akan ada lagi serangan selama 15 hari ini, tidak ada serangan ke Lebanon, tidak ada serangan ke Yaman, tidak ada serangan ke Gaza. Kemudian memberikan ganti rugi atas dampak yang dialami, kerugian yang dialami oleh Iran atas perang ini, yang kemudian diatur selanjutnya dalam pembicaraan di Pakistan nanti, bagaimana prosedurnya, regulasinya. Kemudian pengakuan terhadap kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian apalagi ke semua poin-poin ini itu ditetapkan secara resmi di Dewan Keamanan PBB untuk kemudian menjadi aturan yang mengikat. Poin-poin lainnya masih ada, saya lupa untuk menyampaikan. Teman-teman mungkin akan mendapatkannya nanti. Intinya untuk sementara 15 hari akan terjadi gencatan senjata. Jadi ancaman Trump untuk melakukan serangan besar-besaran tidak terjadi karena mendapatkan ancaman balik dari Iran.
Jadi dikatakan memang dari awal, dari 4 hari perang, sejak berlangsung perang di hari keempat itu Donald Trump sudah meminta untuk terjadi gencatan senjata, untuk meminta agar perang dihentikan. Tapi Iran menolak, dan itu berkali-kali sering diajukan melalui mediator. Ada sejumlah negara yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk membantunya menyampaikan ke Iran, Rusia termasuk, Turki, Arab Saudi, Qatar, Pakistan, itu digunakan oleh digunakan oleh Amerika Serikat untuk membujuk Iran untuk perang diakhiri. Tapi Iran terus menolak sampai akhirnya kemudian di hari ke-39 ini itu Amerika Serikat yang kemudian menerima persyaratan Iran. Jadi tuntutan Iran itu diterima oleh Donald Trump, tapi tetap dengan kewaspadaan yang tingkat tinggi, karena kita tahu Donald Trump itu selalu mengingkari perjanjiannya. Namun setidaknya dalam 15 hari ini akan dilakukan kembali negosiasi, mudah-mudahan memberikan hasil yang positif, dan ini tentu saja juga berdampak pada nasib masyarakat Gaza, karena di antara salah satu tuntutan itu adalah tidak akan ada lagi serangan untuk Gaza, tidak ada serangan lagi untuk Palestina. Dan juga yang saya lupa tadi, salah satu syaratnya juga adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan ditutup, dan semua militer Amerika Serikat angkat kaki dari kawasan, dilakukan penarikan militer. Dan tentu saja ini akan betul-betul akan berdampak begitu sangat besar kalau betul-betul semua ini dipenuhi, terjadi. Karena itu akan memberikan keamanan di kawasan. Termasuk juga tentu saja akan melemahkan eksistensi Israel. Ini sesuatu poin yang sangat pasti. Dan tentu saja sebenarnya Israel juga akan menolak tuntutan-tuntutan ini. Tapi mau diapa lagi? Israel itu sudah mengalami kehancuran yang begitu sangat parah. Iron Dome-nya sudah tidak berfungsi, sudah tidak aktif lagi karena kelelahan menghadapi serangan yang terus-menerus berdatangan, sehingga kemudian mau tidak mau dia mendesak Trump untuk menerima poin-poin yang diminta oleh Iran ini. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan bermanfaat, dan ini menjadi kemenangan yang permanen bagi kekuatan mukawamah, utamanya Republik Islam Iran.